Yang ketiga, tohirun ghairu mutohirin. Suci, ingat, suci, tapi ghairu mutohirin. Tidak mensucikan. Suci, tapi tidak mensucikan. Apa itu? Wawa al-ma'ul musta'malu. Air yang sudah pernah dipakai atau bekas dipakai. Suci dan suci tapi tidak mensucikan. Air musta'mal. Apa itu kriteria air musta'mal? Al-mutaghayyaru, yaitu air itu berubah dari sifat kemutlakannya yang seperti 7 macam air tadi itu masih murni jernih, bima kholatahu minat tohirat, atas sesuatu yang menyampuri. Jadi di sini kan kita timbul pertanyaan, sama kan? Bagaimana dengan status pewangi pakaian ketika mencuci? Kita sisihkan dulu pewangi. Kita tidak sengaja tidak menyebutkan merek, cukup pewangi pakaian. Adik-adik nggak usah bingung dengan atau kaget dengan hukum status pewangi pakaian. Tapi dalam referensi beberapa kitab klasik, bahkan dalam hadis, yang dipakai contoh yaitu tentang air kopi, air teh, air susu. Air kopi, air teh, air susu itu suci, tapi ghairu mutohirin, tapi tidak mensucikan. Makanya adik-adik, teman-teman harus paham, ketika ada orang mencuci masih dalam kondisi basah, terus bilasan terakhir dilalah dicampur dengan teh, hukumnya sudah tidak suci. Karena apa? Pakaian masih dalam kondisi basah. Beda dengan pelicin setrika ketika nyetrika itu. Karena kondisi pakaian dalam kondisi kering. Sama halnya pakaian yang masih suci, kondisi kering, kesiram setengah gelas teh, tetap suci, tetap bisa dipakai. Karena statusnya berawal dari pakaian ini suci. Itu logikanya di situ. Bagaimana dengan multu? Iya. Bagaimana dengan sampai menyebutkan tadi, bagaimana dengan pewangi pakaian? Dikiaskan, nggak bakal kita menemukan dalam beberapa pendapat para fuqaha wa ammal multuhiyu wa ammal pelicin pewangi pakaian iyu, nggak ada. Makanya hukum Islam taghayyurul ahkam bitaghayyuril azmina wal amkina wal ahwal. Perubahan suatu hukum itu tergantung pada haulan nas. Haulan nas itu ruang lingkup yang menyebabkan hukum itu ada. Jangan-jangan andaikan Rasulullah hidup sampai sekarang, pada era sekarang ini sudah banyak pewangi pakaian ketika mencuci, jangan-jangan hukum itu muncul. Atau ketika pada para ulama salaf masih hidup terus sudah ada energi teknologi canggih pewangi pakaian, jangan-jangan hukum dalam kitab klasik tentang hukum pewangi itu muncul. Makanya status di sini kita tidak menajiskan status pewangi pakaian dalam bilasan terakhir, tapi pewangi pakaian itu statusnya hampir sama dengan air kopi atau teh atau susu atau air kelapa. Apa kata kuncinya teori analogi kiasinya? Karena sama-sama berubah bau, warna, dan rasa. Kita mencuci, setelah pakai rinso dibilas. Inilah adik-adik kita mencuci pakai rinso atau soklin. Kenapa harus dibilas? Karena bekas itu nanti menjadi tidak suci. Karena bersih belum tentu suci kan. Makanya ada bilasan terakhir dengan air yang mutlak 7 tadi.
Tapi kena opo sudah dibilas terakhir kok dicemplung ke dalam suatu tempat yang di situ disiramkan atau dialiri dengan air yang sudah berubah tokmuhu, rasanya, launuhu, warnanya, dan rihu, baunya. Jadi suci tapi tidak mensucikan. Jadi dibedakan ketika beli jenis setrika nyetrika itu beda karena pakaian dalam kondisi sudah berawal dari asalnya sudah suci. Begitu. Analogi kiasi yang kedua. Kenapa pewangi pakaian ketika mencuci itu dihukumi tidak berstatus toharos suci lagi? Sama ketika adik-adik mencuci pakaian masih dalam kondisi basah, belum ada 10 menit, baru beberapa menit terus kok jatuh, meskipun di bawahnya tadi itu terlihat seakan-akan tidak ada najisnya minimal najis mutawasito, termasuk kotoran-kotoran hewan kecil-kecil itu. Kalau jatuhnya dalam kondisi masih basah harus dibilas. Tapi beda mencuci sudah kering, tiba-tiba kena angin terus jatuh. Selama bawahnya kering, pakaiannya kering, tidak usah dicuci atau dibilas lagi. Cukup dikebutkan. Itu sudah suci. Nah ini nanti kita lanjutkan lagi tentang yang ketiga. Itu apa itu air yang najis. Begitu. Jadi tolong adik-adik harus kritis dan juga harus pakai teori analogi kiasinya harus berjalan. Nah, yang keempat adalah ma'un najisun, yaitu air najis yang biasanya disebut dengan air mutanajis. Air mutanajis itu apa? Wa huwallazi khallat fihi najasatun, yaitu air yang kejatuhan atau kecampuran barang najis. Wa huwa dunal kullataini, air itu tidak mencukupi 2 kolah. Nah, teman-teman, 2 kolah di sini itu menurut ukuran Indonesia liter sekitar 270 liter. Nah, itu menurut ukuran 2 kolah. Jadi 2 kolah di sini bukan kok kita membuat 2 kolah, bukan. 2 kolah itu 2 kamar mandi itu, jeding itu namanya. 2 bukan. Tapi ukuran banyaknya air yang dimaksud adalah 2 kolah itu sekitar 270 liter. Au kana kullataini, atau air itu memang benar-benar 2 kolah. Berarti air itu ukurannya sebanyak 270 tapi fatahoyyaro. Tapi air itu berubah. Nah, berubah di sini dikembalikan pada pembahasan sebelumnya tadi, yaitu berubah tokmuhu, rasanya, launuhu, warnanya, dan rihu, baunya. 3 kata kunci itu nggak boleh dihilangkan dulu. Ya, jadi dalilnya di mana apabila air 2 kolah lebih, meskipun kejatuhan najis itu tetap dihukumi suci. Itu hadisnya dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini dari Abdullah ibnu Umar yang rawahul khamsa, yang meriwayatkan 5 perawi hadis. Idza kanal ma'u kullataini, apabila air itu mencukupi atau maksudnya memenuhi atau berukuran 2 kol atau 270 liter, lam yahmilil khobasah, otomatis kalau kena kejatuhan najis, dengan catatan tadi tidak berubah bau, warna dan rasa, berarti air itu masih dihukumi suci. Contoh lagi, ini yang biasanya sering ditanyakan oleh di kalangan jamaah yang tua atau termasuk adik-adik yang kritis. Bagaimana Pak tradisi di sebuah pesantren? Bahkan di Jogja aja ada.
Nah, di pesantren itu ada jeding luas sekali, luas, lebar, termasuk kedalamannya yang lumayan. Tapi dipakai wudhu dan juga mandi. Ingat, kalau wudhu di jeding itu nggak boleh model renang. Jadi nawaitul wudhu'a lirofil hadasil asghari langsung piung. Nah itu tetap nggak boleh, tidak diperbolehkan. Tetap harus dimulai dari awal. Nah andaikan wudhu di situ juga bisa, cuma ya sesuai aturannya, nggak boleh seperti orang renang. Sama ketika ada orang mandi di situ tapi juga kencing di situ, bolehkah? Boleh, selama melebihi dari 2 kolah dan air itu terus mengalir. Makanya di pesantren-pesantren yang masih salafi ya, model mandinya itu bukan kamar mandi kolam, tapi mandinya itu pakai jeding yang luas begitu, ada keran atau sanyo yang mengalir, tapi juga di paling ujung, paling atas ada lubang, ketika air itu sudah kebak keluar. Itu boleh. Jadi selama air itu dihukumi najis, status air itu jika kurang dari 2 kolah, dengan catatan, dengan syarat karena sudah berubah bau, warna dan rasa, tokmuhu, launu dan rihuhu. Atau tetap tidak dihukumi najis dengan catatan lebih dari 2 kolah dan air itu mengalir. Itu masalah najis. Nah, bagaimana dengan macam-macam dan jenis najis? Ini dalam mukaddimah perkuliahan tadi Pak Muin menyampaikan bahwa poin-poin yang harus kita sampaikan yaitu mengenai air yang dapat digunakan untuk bersuci, macam-macam dan pembagiannya. Nah, poin yang kedua yaitu najis. Sekaligus macam-macam najis dan bagaimana cara membersihkannya. Nah, adik-adik, ini Pak Muinan juga kayak jualan kitab ini, membawa kitab Kasifatus Sajah, Sarah Safinatun Najah. Ini saya bawakan di sini. Ini tidak dijual tapi tak baca ya. Jadi kita tadi, Pak Muin tadi sudah bilang bahwa macam-macam najis yang sudah sering kita dengar, yaitu ada najis mukhaffafah. Ini biasanya najisnya air kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI, air susu ibu. Ini problem dalam konteks sekarang. Karena apa? Bayi baru umur 5 bulan aja sudah dikasih makanan pendamping selain ASI. Ini gimana? Ini perlu dirubah mindset atau pemahaman paradigma fikih itu. Atau najis yang kedua yaitu najis mutawasito, kotoran manusia termasuk kotoran binatang, hewan, itu mutawasito. Dan najis yang terakhir, yang ketiga, yang sering kita ketahui itu namanya najis mughalladho. Mughalladho itu najis yang paling berat, yaitu najisnya anjing, air liur anjing. Ini umumnya. Tapi hebatnya dalam kitab Kasifatus Sajah Sarah Safinatun Najah itu dari 3 macam klasifikasi najis itu dipecah lagi, dicabangkan lagi sekitar ada 10. Tapi ya 10 ini kalau kita sampaikan di sini juga waktunya yang tidak mencukupi, tidak cukup nanti. Jadi di sini memang al-awwal baulun sobin. Jadi air kencingnya anak laki-laki. Ini tadi sebagian sudah saya jelaskan. Nah, yang kedua, apa itu jenis najis? Nah, najis ini ada yang dikategorikan tidak najis tapi wajib mandi besar. Ada yang dikategorikan najis tapi tidak wajib mandi besar. Ini yang penting. Sehingga
ada dua kata kunci atau pemahaman lagi yang harus kita pahami dalam pertemuan bagian terakhir ini, yaitu ada mani, ada madhi, dan ada wadi. Kalau mani itu tadi tidak najis tapi wajib mandi besar. Jadi keluarnya itu dengan biladzat, dengan nikmat. Ya ini barangkali ada adik belum balik, jadi wajar nggak paham ini kalau masalah mani itu. Mani itu ya sperma itu maksudnya, itu tidak najis. Tapi ketika keluar, baik itu mimpi atau berhubungan, tetap wajib mandi besar. Tapi ya namanya manusia kadang-kadang karena jijik dan seterusnya, maka tetap dicuci kan begitu. Nah selanjutnya apa itu madhi? Nah ini yang penting, madhi. Ini sering disepelekan, padahal kalau tidak dibersihkan bisa-bisa tidak sah sholatnya. Apa itu wasani al-madhiyu? Madhi bil mu'jamati, tidak kelihatan. Bil mu'jamati berarti maksudnya dengan dititik dzalnya, madhi. Wawa yang dinamakan dengan madhi itu ma'un, air, asfarun, kekuning-kuningan, agak sedikit kental. Jadi yakhruju ghaliban, yakhruju yang keluarnya air itu ghaliban umumnya inda sauroni sahwati, ketika sahwatnya dibangkitkan atau terbangkitkan, bila ladzatin, tapi tanpa merasakan nikmat. Ini hampir mirip dengan proses keluarnya mani tadi, tapi kalau mani itu dengan biladzat, kalau ini tanpa merasakan kelezatan, kenikmatan maksudnya. Ini biasanya juga terjadi ketika melihat sesuatu yang berbau porno. Nah, cairan-cairan kuning-kuningan yang agak kental itu najis. Walau bila sahwatin, meskipun waktu menonton itu tanpa adanya unsur sahwat. Au ba'da futuriha, atau setelah sahwatnya itu mengendor. Mengendor itu apa ya? Kendo dalam arti tidak sekuat seperti di awal tadi. Fala yakunu illa minal balighin. Nah, madhi ini biasanya terjadi pada orang-orang yang sudah balik. Jadi kalau ada mahasiswa yang belum balik, ya berarti tidak bakal yang namanya madhi ini. Jadi madhi ini kebanyakan bagi yang sudah balik. Wa aksaru, ini yang penting. Wa aksaru ma yakunu fin nisa. Umumnya kebanyakannya madhi ini ada pada wanita ketika apa? Inda malaib tahinna, ketika di malaib itu digoda atau dipermainkan. Intinya wahai janu sahwatuna, ketika sahwatnya terbangkitkan. Di ini ketika wanita dibangkitkan sahwatnya itu ada cairan kuning agak kental. Ini tidak wajib mandi besar keluarnya tadi, tapi wajib dicuci, wajib dibersihkan karena statusnya seperti air kencing. Nah ini kan makanya dalam beberapa persyaratan seorang wanita, kenapa ketika mau sholat kok maaf ya cawet-cawet kok apa ya enaknya ya bahasanya ya, the same of the park. Kenapa itu harus dilepas? Jaga-jaga nih ada cairan itu sebenarnya itu ya
ngubasnya kapan-kapan yang itu. Ini kan biar cepat apa itu makna najis. Nah, nanti kalau lama-lama ya poin-poinnya nggak kena semua ini di tema-temanya ini. Itu ya. Warubama yakhruju minas saksi. Tapi ya kadang-kadang tidak hanya wanita, laki-laki juga apa itu namanya mengalami ini. Itu namanya madhi. Di najis tapi tidak wajib mandi besar. Kalau mandi tadi tidak najis tapi wajib mandi besar. Nah, jenis najis lagi yang sering disepelekan. Makanya adik-adik ya khususnya yang cewek. Kalau cewek itu insya Allah aman. Kalau pipis mesti dilepas semuanya pakaiannya. Kalau yang laki-laki ini yang nakal. Kadang-kadang yang dibuka cuma ya ala kadar itu aja. Ini yang bahaya. Khawatir netes itu. Yang ketiga, wasalisu, najis macam-macam najis. Wadiyun, wadi. Kalau tadi madhi, sekarang wadi. Bimuh malatin. Jadi wahwa bimuh malatin ini berarti tanpa titik. Tadi kan madhi, sekarang wadi. Wahwa maun abiyadun. Air yang warnanya agak putih. Kidrun itu ya apa itu namanya agak keruh. Kidrun yakhruju imma akibal bauli. Keluarnya air wadi itu justru bersamaan dengan detik-detik berakhirnya kencing. Jadi ketika kencing yang terakhir, kalau kencingnya dengan duduk, maka ketika berdiri harus disiram lagi. Inilah maka kemudian laki-laki itu kalau sedang pipis lebih afdalnya dan sayugianya bahkan harus celana harus dilepas semua. Tidak boleh dilepas ala kadarnya, cukupnya itu saja nggak boleh. Ini bukan masalah saru, tapi penting. Karena kalau air kencing termasuk wadi ini statusnya najis jika tidak dihati-hati, otomatis ibadahnya batal. Sehingga perlunya ibadah itu harus diilmuni. Au inda hamlu say'in sakilin, atau ketika membawa sesuatu yang terasa berat sekali ini, saking semangatnya makso padahal sesuatu itu tidak kuat saking beratnya, akhirnya bahasa Jawa nih kepuyu. Ini juga bisa keluar air wadi. Nah, pakaian termasuk celana yang kena tetesan air wadi itu najis, tidak boleh dipakai untuk beribadah termasuk sholat. Memang sekali lagi wadi dan madhi statusnya sama, tidak wajib mandi besar, tapi dihukumi najis. Wahada, dan ini dimaksud adalah kejadian atau keluarnya air wadi ini la yahtassu bil balihin, tidak hanya untuk orang yang sudah balik, orang yang belum balik pasti mengalami ini. Rata-rata apa? Ketika kencing. Di sini meskipun secara umum ya laki-laki dan perempuan, tapi kenapa yang saya bidik tadi laki-laki terus? Karena kalau perempuan pasti ketika kencing kebanyakan dilepas semua pakainya. Nah, laki-lakinya ini yang sedikit kadang-kadang nakal, nggak dilepas, cuma dibuka kebutuhan ala kadarnya. Nah, itu dimungkinkan netes. Yang terakhir cairan itu namanya wadi, yang keluarnya beserta berakhirnya air kencing. Sehingga kita diusahakan kalau sedang kencing disuruh dehem, waktu otomatis akan keluar, akan hilang. Tapi tetap sekali lagi sebelum berakhir, sebelum memulai wudhu, kalau sudah kencing itu tetap ketika tadi kencingnya sambil duduk,
maka ketika mau berdiri harus disiram lagi. Itu afdolnya. Memang harus hati-hati karena pakaian kita yang kita pakai kuliah, pakai kerja, itu kalau dipakai beribadah berarti otomatis kalau pipis dihati-hati. Nah, kami kira cukup. Itu adalah termasuk pembagian atau macam-macam atau jenis najis. Jadi najis itu tidak hanya mukhaffafa, mutawasito, dan mughalladhah. Itu umum. Tapi dari 3 macam najis itu diklasifikasi, dirinci lagi menjadi 20 ya, 20. Karena itu kita harus berhati-hati bagaimana supaya ibadah kita itu sah atau diterima. Berarti otomatis kita harus berhati-hati dengan yang namanya najis. Caranya bertoharo dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.